Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Alhamdulillah untuk hari ini kita bisa bertemu kembali dalam materi kepramukaan dalam kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS. Sini saya sebagai Ketua Gugus Depan SMP Negeri 1 Cipanas akan memperkenalkan bagaimana latihan pramuka di SMP Negeri 1 Cipanas. Oleh karena itu, silakan adik-adik di sini bisa menyimak dan memperhatikan. Perkenalkan, nama saya Ridwan Suhardiwan, SPDMG. Dan nanti dibantu lagi oleh guru-guru yang lain. Ada pembina putra dan pembina putri. Oke, kita lanjutkan ke materi kepramukaan. Pendahuluan. Kata pramuka mungkin ada sudah tahu, merupakan singkatan dari Praja Muda Karana yang memiliki arti orang muda yang suka berkarya. Pramuka merupakan sebutan bagi anggota pramuka yang meliputi siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Kepramukaan adalah proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis yang dilakukan di alam terbuka dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan. Yang sasaran akhirnya adalah membentuk watak, akhlak, dan budi pekerti luhur. Gerakan pramuka merupakan suatu wadah kegiatan peserta didik yang disesuaikan dengan keadaan, kepentingan, dan perkembangan masyarakat dan bangsa Indonesia. Gerakan pramuka bertujuan untuk membentuk setiap anggota pramuka untuk memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan, berkecakapan hidup, serta sehat jasmani dan rohani. Menjadi warga negara yang berjiwa Pancasila, setia dan patuh kepada NKRI, serta menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, yang dapat membangun dirinya sendiri, mandiri, serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa. Kak, dari dulu juga pramuka sudah dikatakan sebagai pionir, garda terdepan dalam membangun bangsa Indonesia. Selanjutnya, gerakan pramuka berlandaskan prinsip-prinsip dasar sebagai berikut. Pertama, iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sudah jelas, di sini pegangan hidupnya adalah iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Yang kedua, peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup, dan alam seisinya. Peduli terhadap bangsa dan tanah air, kita menjunjung, menjaga nama baik, menjaga NKRI, dan saling membantu, menolong, silih asuh sesama hidup. Kita harus menjaga alam, jangan merusak alam, karena dari alam kita bisa hidup. Yang ketiga, peduli terhadap dirinya pribadi. Sudah jelas, kalau kita sudah peduli terhadap dirinya sendiri, tinggal peduli terhadap orang lain.
saling menolong, saling bekerja sama, dan saling menghargai serta menghormati. Selanjutnya, metode kepramukaan merupakan cara belajar interaktif progresif melalui pertama, pengamalan kode kehormatan pramuka. Di sini sudah jelas, pegangan hidup seorang anggota pramuka adalah dasar dharma sebagai kode kehormatan anggota pramuka yang terdiri dari 10 poin. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia, patriot yang sopan dan satria, patuh dan suka bermusyawarah, rela menolong dan tabah, rajin, terampil, dan gembira, hemat, cermat, dan bersahaja, disiplin, berani, dan setia, bertanggung jawab, dan suka bermusyawarah, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Selanjutnya, belajar berkelompok, bekerja sama, dan berkompetisi. Belajar berkelompok merupakan salah satu pembelajaran untuk saling menghargai, bekerja sama, dan berkompetisi, berlomba untuk meraih prestasi. Yang ketiganya, belajar sambil melakukan. Dalam kegiatan pramuka, kita dituntut selalu belajar sambil melakukan. Praktek di lapangan, kalian yang melakukan. Jadi, tidak dibantu oleh orang lain, tapi sesama anggota pramuka harus saling tolong-menolong, sehingga terjalin suatu ikatan persaudaraan yang kuat. Yang keempat, kegiatan yang menarik dan menantang. Apabila dalam suatu kegiatan pramuka latihannya tidak menarik, ini jelas sudah keluar daripada prinsip daripada latihan kepramukaan. Oleh karena itu, kegiatan pramuka harus dituntut untuk menarik dan menantang. Menantang di sini berarti kita dilatih untuk berani. Berani memutuskan sesuatu. Oleh karena itu, sebagai anggota pramuka harus bisa bersikap, tidak mengenalkan orang lain, tapi juga tidak merugikan orang lain. Kelima, kegiatan di alam terbuka sudah jelas di sini, karena kegiatan pramuka itu suatu kegiatan yang menarik di alam terbuka. Dalam program SMP Kepramukaan SMP Desa Cipanas, kegiatan di alam terbuka selalu dilakukan setiap 1 bulan sekali, 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, sampai 1 tahun sekali. Itu harus dilakukan, karena selama pandemi hari ini kegiatan untuk latihan pramuka hanya daring, jadi dalam jaringan. Oleh karena itu belum bisa dilaksanakan. Mudah-mudahan setelah pandemi berakhir, insya Allah kita akan diadakan lagi kegiatan pramuka sesuai dengan yang sudah disebutkan. Selanjutnya, keenam, kehadiran orang dewasa yang memberikan bimbingan, dorongan, dan dukungan. Sesuai dengan
hakikat, sifat, dan fungsi pramuka. Pada hakikatnya, kegiatan pramuka adalah suatu kegiatan menarik di luar tanggung jawab orang tua dan keluarga. Makanya di sini perlu adanya bimbingan orang dewasa yang untuk mendorong, mendukung, dan membangkitkan semangat untuk tetap berlatih. Orang dewasa di sini dalam artian, karena dalam pramuka itu hanya ada kakak dan adik, jadi tidak ada bapak atau apa atau yang lainnya. Yang ada hanya orang dewasa. Maka di sini kami selaku pembina disebutnya orang dewasa. Itu. Yang ketujuh ada penghargaan berupa tanda kecakapan. Ada tanda kecakapan umum, ada tanda kecakapan khusus. Tanda kecakapan umum terdiri dari 3 untuk 3 golongan penggalang: ramu, rakit, dan terap. Setiap tingkatan untuk tanda kecakapan umum ada pelatihan khusus untuk meningkatkan tingkat kecakapannya. Biasanya minimalnya 4 bulan, maksimalnya 6 bulan. Ada juga penghargaan yang berbentuk tanda kecakapan khusus. Tanda kecakapan khusus adalah tanda yang sesuai dengan kompetensi peserta didik. Contohnya misalkan TKK berbaris. Adik-adik kalau bisa berbaris, baris sudah punya hak untuk mendapatkan TKK berbaris yang diberikan oleh pembina kepada peserta didiknya. Adapun untuk TKK itu cuma sama, ada 3 tingkatan: purwa, madya, dan utama. Untuk lebih jelasnya nanti pada saat latihan tatap muka kita bisa sama-sama untuk belajar. Selanjutnya adalah satuan terpisah antara putra dan putri. Jelas di sini. Ya, karena untuk latihan pramukanya pun untuk putri dibimbing oleh pembina putri dan putra dibimbing oleh pembina putra. Tidak bisa disatukan. Karena sudah jelas di sini sudah sesuai dengan prinsip dasar. Sudah sesuai dengan kode kehormatan, harus dilaksanakan secara terpisah. Yang lainnya dalam visi, misi, dan moto Gerakan Pramuka SMP Negeri 1 Cipanas. Bus depan 280172818. Visinya adalah pramuka, berarti pandai, rajin, akhlakul karimah, mandiri, ulet, kreatif, dan amazing. Adapun misinya adalah meningkatkan pola hidup berdasarkan Trisatya dan Dasadharma, meningkatkan mutu belajar, membangun kerjasama antar organisasi, menemukan semangat berprestasi dalam kepramukaan, menumbuhkan rasa patriotisme dan nasionalisme. Adapun moto SMP Pramuka, Gerakan Pramuka SMP Negeri Cipanas adalah kita satu jiwa dalam fitri yang bertakwa, setia, dan gembira. Demikian penjelasan singkat tentang pramuka, kepramukaan, dan Gerakan Pramuka SMP Negeri 1 Cipanas. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan ke depannya kita bisa berlatih bersama-sama membangun generasi yang berguna. Itu saja mungkin yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.